Shalom. 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 Libur seminggu sudah seger kah? Nggak kerja semua ya seminggu ya? Seger kembali dan memberikan hati kesempatan yang baik ini untuk bisa mendengar suara Tuhan, untuk bisa menikmati semua kehendak Tuhan dengan sangat fokus. Karena kalau capek enggak bisa fokus, sekarang mosok capek ngelencer gitu ya. Enggak ya, kasih hati, kasih kesempatan suara firman Tuhan itu boleh ada punya peluang yang baik dalam hati kami. Ya, saya akan lanjut sesuai dengan janji saya. Kalau yang awal kita bahas tentang Mika dan ibunya. Anda ingat Mika dan ibunya. Sebuah komunikasi yang ruwet. Punya kasih dalam keluarga. Tapi kasih yang tidak didasarkan pada kebenaran. Akhirnya menyesatkan. Betul? Menyesatkan. Ibunya itu sangat mengasihi Mika. Itu sebabnya ketika nyolong, saudaraku ya, ketika mencuri uang ibunya yang cukup besar jumlahnya. Ibunya marah-marah. Ketahuan anaknya, langsung kutuknya berubah jadi berkat. Kasih, saking cintanya, tapi tidak punya dasar kebenaran. Itu sebabnya sangat menyesatkan. Bukan menyesatkan generasi itu saja, menyesatkan sampai di generasi-generasi berikut. Karena kalau Anda tahu Raja Rehabeam itu anaknya zaman kerajaan Israel, zaman Samaria itu dipegang zaman Israel Yehuda dipegang Yerobeam anaknya Salomo. Israel pecah, Rehabeam anaknya Salomo, Yerobeamnya ini diangkat jadi raja atas 10 suku. Dan kalau Anda tahu di Dan, ini nanti saya ceritakan, di Dan itu didirikan tempat patung, bukan cuma patung yang didirikan, patung ini warisannya Dan, warisannya Mika, dibawa ke Dan. Akhirnya di zaman sampai sudah generasi keberapa, Anda bayangkan dari generasi hakim-hakim sampai ke generasi raja-raja. Di situ muncul di Dan itu ada tempat penyembahan dibuat patung lembu emas. Dan Yerobeam bilang kepada orang Israel, enggak usah balik ke Yerusalem. Yerusalem tempat mereka. Kamu punya Tuhan yang memimpin kamu keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ini Tuhannya patung lembu emas yang ada di Dan. Bayangkan saudaraku, kesalahan awal, titik awal sampai seterusnya, bukan hanya sampai di zaman Raja Yerobeam, terus tempat itu jadi tempat penyembahan berhala. Jadi kasih dalam keluarga boleh, tapi tidak boleh hilang dasar kebenarannya. Karena kalau tidak punya dasar kebenaran akan menyesatkan generasi-generasi berikut. Dan jumlah itu tentu akan tambah banyak. Kalau lebaran gini kan habis kumpul ya. Dari orang tua yang cuma sepasang, kalau kumpul jadi berapa? Berapa generasi? Paling 3. Mbah,
Nah, Mbah Yud ini ketang-ketang kalau ada Mbah Yudnya, saudaraku ya. Mbahnya. Lalu anak dan cucu. Itu bisa jadi 60-an loh, betul ya? Ada yang 60, ada yang punya keluarga 60, kumpul-kumpul baru ini. 3 generasi. Generasi berikutnya dari 60 jadi berapa? Generasi berikutnya, saudaraku, titik awal salah, maka akan menyesatkan banyak orang. Itu sebabnya kalau dalam keluarga ada yang salah, komunikasi memang harus dalam kasih, tapi jangan salah, dasar kebenarannya harus benar. Amin. Dasar kebenarannya harus ada. Itu Mika. Yang kedua saya masuk ke masih eling. Ayo vouchernya hotel di Bali. Mau 5 lembar boleh. Kedua masuk ke siapa? Lewi muda yang namanya Yonatan. Itu ternyata cucunya Musa. Loh, saudaraku, kalau ini Mika dan ibunya, ini Lewi muda. Lewi, ini Mika, ini orang biasa. Lewi ini pelayan Tuhan. Tingkatnya sudah di atas orang biasa. Dari suku yang dipilih untuk melayani. Tapi karena kesalahan komunikasi, ya, salahnya komunikasi, apa salahnya? Saudaraku, Musa, Harun. Harun saya singgung lagi sekilas supaya nanti masuk di sini enggak salah. Tapi aku ya wedi ndak nutut gitu, saudaraku ya. Tapi kalau ndak diulang, lihat di YouTube aja. Ya. Keturunan Musa, suku Lewi harusnya jadi pelayan Tuhan, tapi dia jadi imam. Masuk dalam satu keluarga jadi imam dan bapak, tapi diperlakukan seperti anak. Ini sudah ruwet, saudaraku ya. Banyak hamba-hamba Tuhan sekarang jadi imam dan bapak. Tapi buat orang yang bayar, buat orang yang punya duit, jadi anak, manuto kamu sama aku. Lek gak manut gak tak bayari. Itu saudaraku ya. Nah, lek gak dibayari, maka nopo aku terusan. Nah, itu. Buahnya Anda cari, buahnya. Ya, terus hari ini saya masuk ke sebetulnya detail daripada Lewi itu tugasnya apa, nanti dicari sendiri aja ya di rumah. Oh, Lewi itu tugasnya apa, mestinya apa. Melayani, mengerjakan pekerjaan membantu Harun dalam rumah Allah. Nah, hari ini kita masuk ke suku Dan. Kita baca, ada yang bantu saya baca ya. Hakim-Hakim Pasal 18 dari, wah ini kok banyak, ayat 1 sampai ayat 10. Hakim-Hakim 18 ayat 1 sampai yang 10. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka. Semuanya orang-orang yang gagah perkasa, yang berasal dari Sora dan Esitaol, untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya. Serta berkata kepada mereka, pergilah menyelidiki. Ketika orang itu sampai ke pegunungan Efraim di rumah Mika, bermalamlah mereka di sana. Ketika mereka ada dekat rumah Mika itu, dikenal merekalah logat orang muda suku Lewi itu. Lalu singgahlah mereka ke sana dan berkata kepadanya, siapakah yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini? Katanya kepada mereka, begitulah dilakukan Mika kepadaku. Ia menggaji aku dan menjadi imamnya. Kata mereka kepadanya, tanyakanlah kiranya kepada Allah, supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil. Kata imam itu kepada mereka, pergilah dengan selamat,
Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Sesudah itu pergilah kelima orang itu, lalu sampailah mereka ke Lais. Dilihat merekalah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram, menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun juga. Setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Sora dan Esitaol, berkatalah saudara-saudara sesukunya kepada mereka, "Apakah yang kamu dapati di sana?" Jawab mereka, "Bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu, dan memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam? Janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Apabila kamu memasukinya, kamu mendapati rakyat daging yang hidup dengan tentram, dan negeri itu luas ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Sesungguhnya Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi." Terima kasih. Saudaraku, sebuah cerita lanjut. Suku Dan cari tempat katanya di ayat 1. Tapi didahului di depannya, zaman itu tidak ada raja di Israel. Itu sebabnya semua orang berbuat sekehendaknya sendiri, apa yang dipandang benar. Nah, artinya suku Dan ini, saudara, cari tempat pusaka, betul ya, cari tempat pusaka. Kalau kita balik ke Yosua pasal 19, nggak usah dibaca. Di situ dituliskan, diceritakan bahwa begitu mereka masuk ke Kanaan, langsung orang Israel itu, Yosua dan Imam Eliezer itu mengundi. Oh, suku 1, undian 1, undian 2, undian 3, undian 4. Suku Dan ini dapat undian ke-7. Di pasal 19 Yosua ayat 40 sekian itu dapat undian ke-7. Undian itu mungkin bisa ditayangkan, Livi, ya. Dapat undian ke-7. Di undian itu, ya, kalau Anda tahu, mereka sudah dapat tempat pusaka. Mereka sudah dapat tempat pusaka. Tempat pusakanya adalah sebuah daerah, sebuah lahan, sebuah tempat yang ada di antara ini lembar ke-12, tolong. Ya, itu yang kekecilan saudaraku ya, lain kali tak gedein. Ini ada di antara Yehuda, Efraim, Benyamin, dan daerah musuh yaitu daerah Filistin. Daerah Filistin di Hakim-Hakim 1, 34 dan 35 itu orang Amori, ya, daerah orang Filistin, daerah orang Amori. Jadi wilayahnya satu sisi suku Efraim, satu sisi Yehuda, satu sisi Benyamin, ya, 3, dan batas keempat adalah daerahnya orang Amori dan suku musuh Filistin. Tuhan memberikan tugas kepada dia untuk memperluas wilayahnya. Ini bibitnya, gitu ya. Ini bibitnya. Untuk kamu bisa tinggal enak, kalau kamu berkembang ya tempatnya mepet. Kalahkan musuh, karena ini orang Amori, orang Filistin ini sudah sesuai dengan janji Tuhan diserahkan kepada orang Israel untuk tempatnya dijadikan milik pusaka. Saudaraku. Jadi jelas ya. Jelas sudah dapat tempat pusaka. Harusnya dia itu memperluas wilayahnya sesuai dengan titik awal di mana yang Tuhan kasih. Tapi apa yang terjadi? Suku Dan ini karena tidak ada raja, tidak ada yang ngatur wilayah, tidak ada yang ngatur batas, tidak ada yang
Nggak ada yang ditakuti, nggak ada yang disegani. Setiap orang punya mau dan dianggap benar, mereka bertindak. Lalu suku Dan ini sesuai dengan ayat yang kita baca, pergi beredar-edar, mencari tempat, bukan cuma tempat, mencari tempat pusaka. Kalau Anda baca di Yosua 19 itu ayat-ayat 1, ayat 2, di situ dituliskan begitu mereka masuk ke tanah perjanjian, Eliezer dan Yosua mengadakan undi, digaris bawahi. Undian itu sudah dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan pada Musa. Artinya komunikasi yang ini benar, tepat, tidak keliru, bukan keliru dari awal. Kalau tadi Mika keliru dari awal sampai selanjutnya, yang suku Lewi tadi tidak tahu yang keliru sopo gitu saudaraku ya. Tapi yang Dan ini yang jelas ya suku Dan sendiri. Karena sudah dijelaskan dengan jelas bahwa Eliezer dan Yosua membagikan undi itu sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa. Tidak menceng ke kanan, tidak menceng ke kiri. Artinya titiknya, tempat pusakanya suku Dan adalah di titik itu, di antara Efraim, Yehuda, Benyamin. Ekspansinya yaitu ke wilayah Filistin. Tapi ada ditulis di Hakim-Hakim 1, 34 dan 35 itu, orang Amori itu berkeras, tidak mau membiarkan orang-orang Israel, yaitu suku Dan khususnya, untuk ekspan wilayah. Walaupun ini orang Israel, orang Amori ini, saudaraku, walaupun orang Amori ini sudah hidup dalam tekanannya Efraim. Efraim bisa neken orang Amori. Sehingga semua orang-orang sana itu jadi budak rodi bagi orang Efraim. Tapi suku Dan tidak peduli dengan itu. Mereka tidak ingin berjuang sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Menurut Anda harusnya suku Dan ini berperang, maju, kalahkan Amori ini. Tapi suku Dan malah didesak. Akhirnya geserlah suku Dan ini. Pergi ke Lehem, saudaraku ya. Nah, geser suku Dan ini. Tapi tidak cukup lagi, masih tidak cukup lagi. Dan di ayat yang kita baca itu, suku Dan kroso sumpek sesek, tidak enak aku kok dikei tempat paling cilik, kok gak cukup buat seluruh suku. Ya tentu saja, rumah Anda dulu isinya bapak sama ibu. Bapak ibu punya anak, anak punya anak lagi. Loh suwe-suwe omahe ya sesek ya mesti ekspansi saudaraku ya. Nah, tapi nanti kalau sudah tua tinggal berdua, tolak-tolek sudah ekspansi. Itu zaman sekarang, zaman dulu enggak gitu. Kumpul gak mangan lek kumpul gitu saudara ya. Nah, jadi saya ingin menggarisbawahi suku Dan ini melanggar ketentuan, tidak menghargai milik pusaka. Bener? Sudah dikasih milik pusaka, iki bondo, toko cilik, kawin. Biasanya kita orang-orang Indonesia, khususnya orang-orang Jawa, itu diarani apa ya? Ada istilahnya. Ini titik awal itu tidak boleh dijual, saudaraku ya, tetap dipertahankan. Saya pernah di dekat di Noyo sini ada satu orang kaya ya, yang punya perusahaan aki,
punya rumah di Doho depannya kelurahan, itu pernah ya teman saya tawar menawar, terus akhirnya lihat lagi rumahnya yang di belakang. Kenapa ya yang ditinggali yang di dalam gang deketnya Marta itu? Kok enggak yang ditinggali yang di depannya kelurahan? Dia bilang ini adalah pusaka awal yang enggak boleh dijual. Tempat rezeki saya dari ini, gitu saudaraku ya. Nah, ini pusaka itu ya biasanya ya dieman-eman lah, dihargai. Ini suku Dan tidak tahu menghargai pusaka yang Tuhan berikan sebagai modal bagi dia. Pasti Tuhan akan membantu dia berperang ekspan wilayah ini. Filistin, Amori yang ada di sekitarnya itu pasti dikalahkan kalau suku Dan mau berjuang. Tapi ternyata suku Dan tidak mau berjuang. Dan dia lari pergi melampaui Efraim, lewat di Efraim sampailah Lais. Itu ya, tadi daerah Lais. Nah, sebelum masuk ke Lais, saya ingin memperjelas. Anda pikir nanti, Dan niki sapa ya? Coba lembar bawahnya 13 gitu ya. Nah, Israel itu punya 12 anak laki. 12 anak laki, 1 anak perempuan yang disebut di Alkitab itu Dina. Tapi biasanya yang disebut adalah anak lakinya. Dari Lea punya berapa orang itu? 1, 2, 6 orang anak. Dari Silpa punya 2. Dari Rahel punya 2. Dari Bilha punya 2. Latar belakang kelahirannya Dan. Saya rada meluas-luas dikit karena ini penting buat orang-orang muda juga gitu ya. Latar belakang kelahirannya suku Dan ini adalah dari Rahel. Rahel yang ketika Anda tahu ceritanya Rahel sama Lea dinikahi Yakub, tapi Rahel dicinta, Lea tidak. Akhirnya Lea punya 4 orang anak. Dari Ruben, Simeon, Yehuda, Lewi, Yehuda. Ini Rahel belum punya anak. Waduh, marah-marah dia. Merasa gak cukup cintanya Yakub itu. Sampai Yakub dimarahi dan akhirnya karena ndak terima budaknya yang namanya Bilha diberikan kepada Yakub untuk dinikahi. Dan karena Bilha ini itu saya kasih warna lain oranye, ada Dan, lahirlah Dan. Ketika Dan ini lahir, Rahel bilang, oh Tuhan sudah menjadi hakim atas aku dan Lea. Itu sebabnya lahir bagiku Dan ini. Saudaraku, asal sejarah kelahiran bukan karena kasih sayang. Bukan karena hal-hal yang baik. Tapi karena gak terima. Saya yakin kalau Rahelnya gak terima, maka Bilhanya itu tentu saja, wih ayo kamu aja, kamu gantikan aku, kamu yang punya anak, kamu gini, gitu saudaraku. Bilha gak terima. Bilha juga punya hati gak terima. Dampaknya anak yang lahir adalah anak yang gak terima. Anda yang menjelang merit, Anda yang sudah merit, Anda yang mau punya anak, ayo benahi background kelahiran itu bukan tidak terima, bukan yang lain-lain, tapi karena cinta kasih Tuhan ada atas keluarga ini. Amin. Dampaknya juga jelek, saudaraku. Nah, kalau sudah gini apa yang terjadi? Ya, nanti kita bicara lain waktu. Urusannya adalah harus ada
pelepasan, penyerahan diri orang tua dan pelepasan. Kalau enggak susah beres. Susah beres. Saya pernah ditelepon satu orang, ya orang besar lah, yang punya cucu lahirnya, waduh, cacat banyak, saudaraku. Untung duitnya akeh, bawa ke Inggris, dari Inggris bawa ke Amerika, dan kasihan sekali, operasi itu peng-peng. Ngajak doa, ketika doa Tuhan bilang, ya papanya sama mamanya suruh berdamai. Kalau papanya sama mamanya kurang berdamai, tidak bisa berdamai, ada banyak dampak yang terjadi. Saya sampaikan, dan Tuhan bilang lagi, sakitnya anak membawa rujukan bagi dua orang tuanya untuk bisa rukun kembali. Sekarang sembuh, tapi operasi ini lebih dari ping 10. Masih dipantau, ya seringkali konseling dan ngajak doa. Orang tuanya berbaik. Nah, tapi bagi yang kita nih anak misalnya, mosok iso nentukno wong tua. Kalau kita orang tua kita berbenah. Kalau kita anak enggak bisa. Ada cara. Tuhan punya jalan bereskan, mulihkan keadaanmu. Amin. Jangan jadi alasan karena wong tuaku gak rukun, aku gini. Ini dan ini. Nanti kita bahas yang cukup detail ya kapan-kapan. Suku dan ini suku yang gak terima. Makanya dinamakan menjadi hakim atas Israel. Saudara tahu hakim atas Israel itu bukan hakim menghakimi saja. Berkuasa, mau jadi penguasa, mau jadi sok, mau jadi paling, itu. Dan dalam Kejadian 49, saudaraku ya, saya tidak ajak baca ya biar habis materinya. Yakub ketika memberkati, ketika Yakub hendak dipanggil Tuhan pulang, Yakub memberkati anak-anaknya. Ada Kejadian 49, ada gambar ular. Itu sudah saya bahas. Yang ada gambar ularnya. Saudaraku, suku Dan ini logonya suku Dan ini apa? Ular. Semua anak diberkati sama Yakub. Tapi sampai di Dan ini, tahu apa isinya? Kejadian pasal 49, 16 sampai 18. Dan akan mengadili bangsanya, sebagai salah satu suku Israel yang akan jadi rojo, kepinginnya jadi rojo, ngadili, nyalahno sapa, semua disalahkan sama Dan. Dan semoga Dan ini dituliskan jadi, atau dianu aja, ayatnya aja, Kejadian 49 ayat 16 sampai 8. Dan ini menjadi seperti ular di jalan, dan ini menjadi ular biludak, ya, seperti ular di jalan menjadi ular beludak yang apa? Memagut tumit kuda, sehingga penunggang kuda ini gelondong ke belakang, ya, penunggangnya jatuh ke belakang. Lalu diakhiri dengan doanya Yakub. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Selamat enggak Dan ini? Kalau Yakub bilang, aku berdoa kiranya Tuhan itu masih mau nolong Dan supaya selamat. Nanti ya kita lompat. Kita nanti terakhir ada kalimat Dan ini gak selamat, saudaraku, bukan selamat, gak selamat Dan ini. 144.000 orang di kitab Wahyu dari 12 suku Israel
di situ tidak ada suku dan. Tidak ada suku dan. Bahaya loh, makanya ojo gak terimoan, ojo tidak menghargai pusaka. Kita semua punya pusaka. Pusakanya apa? Firman Tuhan adalah dasar. Keselamatan adalah dari korban Yesus. Semua kita diberi modal. Ada hari ini kita adalah karena Yesus mau disalibkan di atas bukit Golgota. Ya, jadi logonya suku Dan adalah ular beludak. Musa mengatakan dalam Ulangan 33, suku Dan ini seperti singa yang keluar kandang. Loh, berarti lepas lagi saudaraku suku Dan ini. Sudah 12 toh, sudah pepe anak Israel itu rolas. Tapi suku Dan ini keluar basan, keluar kandang. Memang keluar. Karena dari pusakanya dia tinggalkan. Menurut hitungan orang Israel, Dan masih orang Israel. Tapi ketika dia meninggalkan pusaka, pergi ke tadi Lais. Dia ngeluruk cari tempat pusaka. Loh, sudah dikasih cari tempat pusaka. Ini sungguh sangat tidak menghargai. Dia jalan-jalan liwat Efraim, rumahnya Mika. Oh, lihat di dalam. Oh, ada patung pahatan, patung tuangan. Dilihat lagi, ada Lewi di sana. Oh, ditanya, kamu siapa? Gitu. Lalu Lewi bilang, cerita gini gitu, sejarahnya dia. Lalu Dan ini bilang, 5 orang mata-mata ini bilang, kalau gitu tanyakan kepada Tuhan. Kami akan ekspansi. Kira-kira Tuhan berkenan apa tidak? Ayat yang kita baca tadi, dari ayat 1 sampai 10 ya. Apa jawabnya Lewi muda ini? Yang namanya Yonatan bin Gerson bin Musa. Oh, pergilah kamu, Tuhan menyertai engkau. Engkau pasti berhasil. Nabi palsu. Tidak tanya Tuhan satu. Kedua, dia siapa? Dia bukan nabi, dia bukan imam. Dia Lewi, tugasnya Lewi adalah membantu imam. Bukan memberi keputusan-keputusan. Dia Lewi yang menjadi imam. Bergaya di luar, tapi di dalam rumah Mika, dia jadi anak yang nurut. Gak nurut, gak dibayari. Hati-hati, makanya di sini saya mohon maaf. Di sini kita tidak ada sistem bayar-bayaran ya. Amin. Tidak ada sistem bayar-bayaran. Karena memang kita bukan cari bayar. Tuhanlah bagiannya Lewi. Tuhan tidak pernah membiarkan di lembar atasnya. Kerjamu tidak pernah sia-sia. Amin. Kerjaanmu loh tidak pernah sia-sia. Kerja buat Tuhan tidak pernah sia-sia. Tidak ada. 1 Korintus 15:5-8. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena tidak ada pekerjaanmu dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak ada jerih payahmu yang sia-sia. Saya ingat saya dulu baru lulus, gak duit saudaraku, entek-entekan. Ada banyak tawaran-tawaran untuk pelayanan dengan gaji. Tapi ya saya pilih digaji Tuhan. Amin. Saya pilih digaji Tuhan. Itu sebabnya ada hari ini. Nah, ini yang namanya Lewi ini, dan ini tanya, dijawab. Tidak ada jawaban dari Tuhan. Tapi dan dijawab oleh Yonatan. Berangkat mereka, lihat nanti kapan kita bahas tentang Lais sendiri ya. Hati-hati zona nyaman.
Kalau Anda ada di zona nyaman, ojo enak-enak, tetap berjaga. Lais ini tadi dibaca tempat yang enak, tempat yang diberkati, mapan, sembarang cukup. Dan ada barrier, ada jarak dengan suku-suku lain. Wah, tempat ini luas, leluasa, nyaman. Datang 5 orang, mata-matanya dan wow, ini tempat bagus sekali. Itu sebabnya mereka balik ke tempat asalnya, lalu bawa 600 pasukan. Wah, ditendanglah Lais ini sampai habis. Ya, ditendang Lais ini sampai habis. Nah, saudaraku, dari cerita ini saya bercerita dulu. Anda bisa ambil beberapa kesimpulan. 1, suku Dan tidak menghargai pusaka. 2, tidak punya hormat, takut. Sekalipun tidak ada raja, ada Tuhan sebagai raja. Tidak punya hormat sama Tuhan, takut sama Tuhan, tidak ada. Ini pusaka, Yosua sudah meninggal, saudaraku ya. Itu sebabnya tidak ada siapa-siapa. Luar biasa suku Dan ekspansi. Dan salah satu contoh karakternya Dan adalah Simson. Lah, Simson ini adalah satu-satunya hakim dari suku Dan. Saya cerita aja ya, nanti baca-baca boleh pinjem di media. Simson ini satu-satunya hakim dari suku Dan. Bapaknya Simson namanya Manoah, orang Dan. Anda tahu kasusnya Simson? Orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang kelahirannya karena anugerah Tuhan. Tidak punya anak kok Manoah ini. Istrinya Manoah sudah tua, tidak punya anak, mandul. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasih nama Simson. Anak ini nanti jadi nasir Allah. Dikasih syarat, tidak boleh ini, tidak boleh minum anggur, tidak boleh potong rambut, saudaraku. Tapi dia akan jadi hakim atas Israel. Dia jadi hakim atas Israel. Kisahnya sukses apa gagal? Sukses atau gagal? Harusnya sukses besar. Karena diperlengkapi ya ini dengan pusaka oleh Tuhan. Simson dikasih kekuatan ekstra. Yang orang lain tidak bisa, Simson bisa. Yang orang lain tidak kuat, Simson kuat. Wih, kalau ada singa datang, ini yang di sini paling gede tak lihat Yohanes yo. Kuat nggak sama singa begini? Saya yakin nggak kuat. Singa datang, Simson cuma gini saudaraku. Berarti dikasih modal pusaka yang luar biasa. Tuhan itu kasih setiap kita talenta sebagai pusaka yang harus kita hargai, yang harus kita karyakan, yang harus kita kerjakan dengan benar-benar. Tapi Simson demi memuaskan hawa nafsunya, dia tidak memperhitungkan pusaka itu. Anda tahu cerita tentang Simson selesai dengan sangat jelek. Direngai Delila, beres. 1 Samuel 15 ayat 22. Samuel tanya, ketika Saul bilang, oh aku sudah nurut, ini itu gitu, sudah nurut Samuel. Lalu Samuel tanya, sesungguhnya mana lebih baik, mendengarkan untuk mentaati, melakukan, atau mempersembahkan korban? Kan Saul bawa korban, lembu yang tambun,
domba yang tambun itu mau tak persembahkan buat Tuhan. Samuel bilang, mana lebih baik? Taat, melakukan kehendak Tuhan, atau mempersembahkan korban? Orang yang taat pasti mempersembahkan korban. Tapi orang yang mempersembahkan korban belum tentu buah ketaatan. Betul? Karena apa? Karena mempersembahkan korban untuk pamer, untuk apa? Ada banyak alasan. Nah, Simson gagal karena ketidaktaatan. Karakter Dan ini turun ke Simson. Kalau Dannya tidak taat, milik pusakanya tidak dihargai, Simson juga tidak menghargai pusaka, tidak menghargai talenta, tidak menghargai karunia. Dampaknya dia melanggar, melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Karena pelanggaran Adam, Hawa, seluruh kita jatuh dalam dosa. Kita tidak direncanakan Tuhan jadi orang berdosa, tapi kita jadi manusia berdosa karena ketidaktaatan Adam Hawa. Setuju? Roma 5:19. Sama seperti ketidaktaatan satu orang telah menjadikan semua orang berdosa. Tapi sebaliknya, karena ketaatan satu orang, Yesus Kristus Adam kedua, maka semua orang yang terhisap dalam dosa diampuni dosanya. Amin. Amin. Diampuni dosanya. Tapi ojo baleni. Jangan dilanjut-lanjutno, ditutuk-tutukno, saudaraku. Ini tidak benar. Ya. Ibrani 5 ayat 8. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ketika di atas kayu salib, ketika menderita amat sangat, orang pasukan prajurit Romawi bilang, kalau kamu anak Allah, turunkan dirimu. Dua orang yang ada di kanan kiri, yang satu orang bilang, anak Allah, selamatkan dirimu sendiri sebelum menyelamatkan orang lain. Panas hati enggak kira-kira? Lu rumong sama aku gak iso mudun, gitu ya asalku ya. Betul enggak? Kalau Anda digituin gitu enggak kira-kira? Aku iso mudun, lihat-lihat gitu mudun. Wah, urung selamat awak dhewe. Dia belajar taat sekalipun statusnya adalah anak. Tahu menghargai bapaknya. Ini tidak tahu menghargai perintah. Undian ini sudah dari Tuhan kepada Musa, dilanjutkan, dipesankan ke Yosua. Yosua dan Eliezer melaksanakannya. Itu sebabnya dia dapat tempat pusaka yang ada itu. Anda kalau tahu ketika dia masuk ke Dan, waduh, wampas dibunuh semua orang Lais, dibunuh semua orang Lais dan menghilangkan jejak. Nama Lais diganti dengan Dan. Jadi pindahnya Dan pusaka yang asli ke Lais yang menjadi Dan itu adalah karena pelanggaran. Setuju? Karena pelanggaran. Dan hidup dalam tanah pelanggaran suku Dan ini luar biasa. Yeremia 7 ayat 23, Edo dibaca saja. Yeremia 7 ayat 23. Anda bisa, kalau itu terlalu kecil Anda buka di Alkitab masing-masing. Yeremia 7 ayat yang ke-23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku.
dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Ya, ini pesannya. Hanya berikut inilah yang telah kuperintahkan. Dengar roh suaraku. Syukur dan dengar. Dengar toh? Dengar. Ya, maka aku menjadi Allah dan kamu menjadi umat. Ikut seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu. Bukan cuma dengar, taat, maka kamu akan bahagia. Yeremia 7:23 dicatat, digaris bawahi, baca ulang-ulang. Di ulangan juga Tuhan bilang, harus Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintah-perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Amin. Ya. Seringkali kita gagal karena apa? Lebih taat kepada manusia daripada kepada Tuhan. Wedi, saya punya pembantu dulu yang bertobat ketika ikut saya. Ikut dari kecil, saudaraku, sampai pada saat satu waktu saya sakit, Tuhan sembuhkan, dia ikut bertobat. Terus saya bilang, ayo melok nang gereja, ayo melok Tuhan Yesus. Aku percaya nih, tapi aku gak wani. Aku nek mulai iso diusir. Kisah Rasul 5 ayat 29b. Lembar berikut ya, di situ katakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ayo disebut, ucapkan bareng. Kita harus lebih taat kepada apa? Allah daripada kepada manusia. Ayo 3 kali yang banter supaya yakin. 3, 2, 1. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sekali lagi, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan 1 Petrus tinggal 2 ayat, saudaraku ya, tinggal 2 bagian. 1 Petrus 1 ayat 14 katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai dirimu pada waktu kebodohanmu. Panjane wong lek ngamuk, lek sudah hawa nafsunya kobar-kobar jadi goblok, gak iso nimbang, gak iso ngitung. Tapi jangan turuti. Hidup sebagai anak yang taat. Ada ketetapan, ada peraturan, ada perintah yang harus kita pegang. Dan kita harus berpaut kepadanya. Ayat terakhir Pengkhotbah 12 ayat 13 ya. Pengkhotbah 12 ini kok 13 dan 14. Buka Alkitab, kalau situ tidak kelihatan, ayo dibaca bareng. Yang keras sudah dapat semua. 3, 2, 1. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kewajiban. Amin. Jangan cuma nuntut hak, enggak tahu kewajiban. Hak Anda pasti dijamin Tuhan kasih. Tapi kewajiban Anda harus Anda jalankan. Belajar bersyukur atas segala pengorbanannya.
belajar menghargai modal, pusaka yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ayo perbaiki diri dan berlaku baik.